Karena saya bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang pernah mengisi sebagian dari hidup saya pada saat saya sekolah dulu, pada saat saya sedang di perantauan, pada saat saya sedang susah, mereka pernah menghibur saya. Dan hari ini saya melihat wajah mereka. Ketika itu ada namanya grup Bagito. Tidak pernah terlintas di pikiran akan ketemu. Hari ini bertemu bertatap muka. Candaannya cerdas, ada kritik-kritik di sela kelucuan. Yang bisa menangkap itu orang-orang yang cerdas. Lalu kemudian ada Mas Komeng. Beliau kalau bicara nyeletuk, hampir tidak ada jedanya. Tawa yang lama belum habis sudah disusul dengan yang baru. Kemudian ada pula Bang Dery. Kemudian ada Bang, ujungnya yang ingat, Bang Sipit, Rudi Sipit, ada Bang Bopak Castello, ada pula Bang Ginanjar, kemudian ya gini-gini aja belajar, ada Bang Tigor, yang tidak pernah terlintas pikiran akan ketemu Bang Tigor. Malam ini ketemu, berfoto. Tapi di antara semua, yang paling banyak dosa saya, kalau saya lihat di TV, saya matikan. Itu Bang yang pakai topi tajam. Beliau berhasil membangkitkan emosi saya. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Prof, oleh keluarga untuk, sebetulnya saya dipertemukan untuk meminta maaf pada beliau. Beliau berhasil memainkan peran yang luar biasa. Bang Taufik, Safalas, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hah? Taufik Lala, Taufik Safalas sudah duluan. Bedanya, yang sekarang-sekarang saya hampir tidak banyak kenal, saya tidak menonton TV. Saya tidak mengikuti lagi. Kenapa dengan abang-abang yang sekarang saya kenal? Ini masa dulu, masa lama. Jadi saya waktu itu masih mengikuti mereka. Dan dibandingkan dengan yang sekarang, lawakan mereka itu natural, tidak dibuat-buat. Lalu kemudian sekarang saya lihat ada fenomena menjatuhkan orang, menjatuhkan tokoh, menjatuhkan, bahwa dalam candaan itu ada menyebut, ya, tapi tidak sampai seperti sekarang. Mengerikan sekali. Lalu kemudian mereka dulu itu lebih natural, kemudian candaan mereka itu tidak menyentuh agama. Sekarang begitu mudahnya orang menjadikan agama sebagai candaan. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ketika kita mengatakan ini tidak boleh, ini haram, maka kita mesti menunjukkan yang boleh itu mana. Maka saya berharap mereka bangkit kembali, segar kembali seperti dulu. Mudah-mudahan energi positif ketika mereka berkumpul, ketika mereka hijrah, mereka tidak meninggalkan dunia ini, tapi membuat sentuhan baru. Kalau sahabat-sahabat dengan Mas Ari Untung ada musyawarah, maka ada kajian majelis pengajian pelawak, maka supaya pertemuan itu lebih bermakna, mungkin membuat rumah tahfiz Quran. Kemudian ada di sana dikelola, meniru apa yang dilakukan oleh almarhumah Profesor
Hari ini beliau sudah tidak ada di tengah kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itu langkah-langkah itu bisa kita ikuti. Bisa minta saran-saran dari keluarga besar almarhumah, ada profesor, ada anak-anak beliau yang punya pengalaman luar biasa untuk menata itu ke depan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan atau setahun ke depan kita buat pertemuan di rumah tahfiz yang digagas oleh sahabat-sahabat Paski, insyaallah. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan apakah Rasulullah dan para ulama itu dalam menyampaikan risalah dakwah berinteraksi itu serius-serius saja. Kalau melihat wajah mereka sangar, ceritanya neraka saja. Apakah begitu? Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian dia katakan, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tidak masuk surga. Menangislah seorang nenek-nenek, karena dia sudah tua. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan orang tua tidak masuk surga. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksudku bukan itu. Maksudnya orang sudah tua, nanti ketika di akhirat, dia jadi muda lagi. Bukan orang tua tidak masuk surga. Karena itu Nabi tersenyum. Nabi jelaskan, maksudnya orang yang sudah tua, umur 70-80, ketika dia meninggal, nanti dia muda lagi, karena penghuni surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, usia yang dapat menikmati keindahan surga. Logis, masuk akal. Kalau umur 80, 90 masuk surga dikasih kacang goreng, apa yang mau kita kunyah? Apalagi bidadari, mau diapain? Nah, jadi Nabi itu logis. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang seorang laki-laki, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Maaf, karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kalau begitu engkau syahraini mutatabi'aini, kau mesti puasa 2 bulan berturut-turut sebagai hukuman karena engkau melanggar larangan melakukan hubungan di siang Ramadan. Kata dia, sedang 1 bulan aja aku tidak tahan ya Rasulullah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu engkau ganti dengan memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, aku pun termasuk fakir miskin, aku tidak sanggup memberikan mereka makanan. Lalu Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, Nabi berikan. Ini kurma, pergi pulang ke kampung, berikan kepada orang yang ada di kampungmu. Kata dia, di kampung itu aku yang paling miskin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi tersenyum, hatta badat nawajizuhu. Nabi tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya. Artinya dia tersenyum melebar. Nabi, padahal ini sesuatu yang terlarang, tapi melihat perbuatan dia, maka Nabi tersenyum. Artinya Nabi pun juga punya rasa gurauan. Bedanya Nabi tidak berdusta, tidak melakukan dusta hanya supaya ingin orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada makna di dalam setiap ucapannya. Lalu kemudian ada seorang anak kecil, dia memelihara seekor burung pipit. Burung itu mati. Lalu Nabi mencandai dia, menggurau dia supaya dia tersenyum. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Biasanya anak kecil dipanggil namanya saja, tapi ini dipanggil anak kecil. Kalau dipanggil bapak-bapak, bapak-bapak, mas, gimana kabar burung pipitmu? Nabi ingin menghibur hatinya. Jadi Nabi menghibur dengan kalimat-kalimat yang tidak lazim digunakan pada anak-anak biasa, dipakai untuk anak itu karena ingin menyenangkan hatinya. Jadi metode itu juga yang saya pakai dalam sebagian tausiah saya. Masyarakat kita ini sedang letih. Di rumah dia tertekan, di jalan dia kena razia, di kantor dia ditekan atasan, dia ke masjid mau menyegarkan pikiran, langsung begitu masuk neraka. Ini di mana lagi aku mau mengadukan kesulitan hidupku? Jadi oleh sebab itu kalau sahabat-sahabat melihat tausiah saya, kenapa Ustadz masukkan unsur selama itu adalah bagian dari, bukan ada unsur dusta di dalamnya. Lalu kemudian kita mengenal ada ulama-ulama mazhab. Di antara ulama mazhab yang paling tua 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Hanafi. Namanya Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di kota Kufah, Irak. Suatu ketika datang orang menjumpai Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, kalau saya mandi di sungai, saya buka baju dan pakaian saya, apakah saya masuk ke sungai itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Kata Imam Hanafi, hadapi saya bajumu itu, jangan sampai dicuri orang. Jadi Imam Hanafi logis.
Jadi orang dulu amat sangat takut membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Karena dalam Islam diajarkan kalau kamu masuk dalam toilet jangan menghadap kiblat, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Maka pada saat akan mandi pun dia juga ragu. Kira-kira kalau saya mau mandi apakah menghadap belakang? Kata Imam Hanafi logis saja. Yang penting selama kamu. Tapi jawabannya spontan. Mereka menyangka karena dia ulama besar dia akan keluarkan dalil, tapi dia sampaikan sesuatu yang ringan, yang biasa-biasa saja. Imam Ahmad bin Hambal, yang dikenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Suatu ketika anak dari Raja Baghdad itu perempuan, adik Raja Baghdad sakit. Maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, membacakan doa-doa ruqyah. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau dekat dengan kekuasaan. Dia takut rusak imannya, rusak akidahnya. Karena kalau terlalu dekat dengan kekuasaan, nanti berat mulut untuk mengatakan ini haram. Maka ketika datang mereka meminta Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, Imam Ahmad bin Hambal hanya memerintahkan muridnya untuk pergi ke toilet mengambil terompah kayu. Kita kalau di toilet itu bagus pakai terompah, pakai sendal supaya kaki kita tidak menginjak bekas percikan air kencing, supaya jangan sampai ada was-was najis. Karena percikan itulah yang membuat setan berbisik, wudu'mu tidak sah, wudu'mu tadi terpercik. Maka kita Imam Ahmad bin Hambal ambilkan terompah kayu alas yang ada di kamar mandi toilet itu, suruh bawa ke rumah adik Sultan, adik Raja. Ketika dibawa, maka adik Sultan itu, mereka menganggap ini bercanda, tapi di balik candanya itu serius, dan ternyata adik Sultan itu sembuh ketika melihat terompah kayu. Mereka heran, kenapa sembuh? Ternyata jin yang mengganggu adik Sultan itu takut dengan terompah kayu Imam Ahmad bin Hambal. Begitu Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia, adiknya kumat lagi dan jin itu tertawa. Kata jinnya, saya bukan takut sama terompah kayunya, tapi saya takut sama yang punya sendal ini. Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Cerita itu disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Laqtul Marjan, bercerita tentang balik. saya Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz. Dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang semua, kita di panggung itu selalu menghibur.
Ketika orang memerankan, misalnya mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu Terima kasih Bang Tola, Tobit Lala. Ustadz, tadi
Saya belum. Nih penggerak dakwah di dunia komedi Bang Taufik. Siap. Lala. Mungkin ya kepengen seperti Bang Taufik Sapala sekali ya. Iya, Enggak maksudnya ibadahnya. Iya, benar. Usaha juga. Benar. Dia usaha juga. Soto. Apa? Usaha soto. Soto apa ya? Soto sapi. Tapi bagus juga dari ide topik pelawak-pelawak itu kumpul dan udah memang ada sedikit pencerahan lah. Paling minim walaupun sedikit dapat. Nah nih Bang Deddy nih. ya. Ini kita udah janjian mau ketemu cuma belum waktu. Mas Senior. Masya Allah. Bang Deddy. Ya. Bayangin, dulu komedi tengah malam Oh, domelin sempet. sama cewek-cewek sekarang ngaji. Oh, Bang. Waduh. Masya Allah, benar. Tapi sempet ditegur. Temen tegur emang, tegur emang. Nggak ditegur, diingetin. Gimana tuh? Jangan kelamaan sono, gitu. Ada mulai serius. Kayak untung kan bagus, kan itu. Masya Allah, hijrah. Tapi emang doyan. Nggak, inspiratif. Semua manusia punya masa lalu dan punya sisi hitam. Perjalanan. Kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Oh, iya. Ya kan? Kita manusia biasa. Kenapa Agim ketika nikah lagi lalu jatuh? Zaman dia tidak ada yang salah. Iya. Cuman dia Cuma persepsi aja. persepsi. Teman-teman nih senior paski yang udah mulai ngaji nih atu-atu tuh dari ujung tuh Bang Jarwo, Bang Taufik, Bang Dery semua pada udah mulai ngaji. Senior aja pada mulai ngaji, kenapa yang lain pada enggak? Lihat tuh. Iya. Mau pantun nggak? Mau pantun? Apa tuh nih? Lampu duduk gelap amat, Ya. menjelang mesti diuji. Ya. Kalau hidup kita pada selamat, Ya. banyakin aja dan selawat mengaji. Masya Allah. Iya. Tuh. Iya.
Sambil nutup, sambil pamit, ambil kontenan ini. Nah, ini Pak JK udah ada di sini, ya. Bang Topik juga ada, udah pada ngaji semua. Bang Rudi sekarang alhamdulillah udah istiqomah. Bang Dery, Bang Komeng. Antar buah doang. Ngajak adenya. Anak. Bang Denny, Bang Said, adek semua. Anda sekalian pamit, Prof. Waduh. Insya Allah, Anda sekalian kuliah nanti deh. Oh, bener nih. Ngajar. Siap. Ilmu apa? Enggak ada, gaib. Bang, ada duluan Bang. Siap. Semua, Assalamualaikum. Kita lanjutkan terus. Siap. Hah? Waduh. Apa kabar? Makasih Bang semuanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Topik, lanjut ya.